Pemirsa, gerah terus-menerus ditagih soal nazarnya yang sensasional jika Jokowi menang atas Prabowo dalam Pilpres. Ahmad Dhani malah melaporkan sejumlah media online ke Dewan Pers. Apa masalahnya? Rupanya pemirsa, Dhani kesal karena pemberitaan tentang dirinya dilakukan tanpa konfirmasi. Padahal menurut Dhani, kabar tersebut diambil dari Twitternya yang sudah direkayasa oleh tangan-tangan jahil. Pemirsa, ini dia liputannya. Musisi kondang Ahmad Dhani sepertinya gerah terus-menerus ditagih soal nazar sensasionalnya jika Capres Joko Widodo mampu menang atas Prabowo Subianto, seperti tertulis di akun Twitter miliknya beberapa waktu lalu. Kicauan kontroversial ini membuat heboh dunia hiburan tanah air setelah sejumlah media online mengutip kicauan tersebut. Tidak hanya menyesalkan aksi media-media online yang mengangkat kicauan itu tanpa klarifikasi. Dhani juga kemarin melaporkan tindakan sejumlah media tersebut ke Dewan Pers yang berkantor di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Itu adalah tweet saya sendiri yang dipalsu. Tweet saya sendiri dipalsu, entah dipalsu atau diedit, ya, yang katanya saya akan potong kelamin kalau Jokowi jadi presiden. Jadi mereka membuat sebuah tampilan dari Twitter saya, mention saya itu mereka edit sendiri, mereka tulis sendiri kata-katanya itu mereka edit sendiri gitu. Kalau Jokowi jadi presiden saya akan potong kemaluan saya gitu. Bukan dihack, bukan. Menurut Ahmad Dhani, akun Twitternya bukan dibajak orang, melainkan di-capture lalu diedit dengan kata-kata kontroversial tersebut. Ia menyesalkan tindakan 17 media online yang mengangkat berita itu tanpa meminta klarifikasi padanya. Karena itu ia berharap Dewan Pers menegur sejumlah media online tersebut yang menurutnya telah ikut menyebarkan berita bohong kepada masyarakat. Banyak, cukup ada beberapa yang terkenal, liputan6.com, terus republika.co.id, Kaskus, Kapan Lagi, banyak juga sih, banyak juga. Detik juga ada kayaknya, nggak tahu deh. Forum. Detik Forum. Langkah berikutnya tentu kami akan melakukan rapat di Pokja Pengaduan untuk mengevaluasi kira-kira sebenarnya apa potensi pelanggaran ataupun pelanggaran yang telah dilakukan dalam pemberitaan itu. Nah, setelah itu baru kami akan undang pihak teradu dan kemudian kami akan lakukan adjudikasi, dan setelah itu nanti akan kita pertemukan antara pihak pengadu dengan teradu dan kemudian kita cari solusinya atas persoalan. Merasa dirugikan dengan pemberitaan itu, Dhani berharap insan pers bisa lebih bermartabat dengan menerapkan etika jurnalistik, di mana salah satunya adalah mencari konfirmasi dan klarifikasi atas berita yang akan diangkat. Meski merasa dirugikan, Dhani mengaku sama sekali tidak terganggu atas berita kontroversial tersebut. Enggak, kalau saya sih nggak terganggu. Kalau saya sih nggak terganggu ya, cuman saya nggak kepingin modus operandi ini akan terus berlangsung. Ini harus segera dihentikan. Oknum-oknum yang tidak bermoral ini harus dihentikan. Makanya harus dipanggil nanti di sini. Ya nggak ada masalah sih kalau saya sih. Siapa aja yang menang, yang penting menurut saya sih koalisi permanen ini nanti yang bisa merapikan lagi undang-undang pers supaya nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Setelah melaporkan tindakan sejumlah media online yang mengangkat kicauan kontroversialnya tanpa klarifikasi, Dhani berharap kasus ini bisa diselesaikan segera. Karena dengan demikian media tidak akan bisa main-main lagi dengan berita tanpa konfirmasi dan klarifikasi dari yang bersangkutan. Ya saya sih pengennya ini bisa diberesin sebelum Lebaran, karena kalau bisa kebohongan di bulan puasa ini ya bisa selesai di bulan puasa juga gitu. Jangan sampai habis Lebaran nanti udah basi beritanya. Saya berharap sih saya berharap media-media yang melakukan pelanggaran itu ya juga melakukan permintaan maaf kepada saya dan menyiarkannya secara serius. Jika sejumlah media online telah dilaporkan Dhani pada Dewan Pers, lantas bagaimana dengan orang-orang yang mengedit Twitter Dhani itu dan mengunggahnya ke media sosial? Apakah Dhani lupa bahwa persoalan pokok dari kicauan kontroversialnya justru terletak di tweet yang diedit oleh orang yang tidak bertanggung jawab? Dari kemarin yang tidak menjadi domain dari Dewan Pers, itu kita bisa mengadukan langsung ke polisi. Gitu. Kalau misalnya republika.co.id terus atau liputan6.com itu kan domainnya Dewan Pers ya. Jadi bisa dilakukan
paling mereka disuruh minta maaf ya. Tapi yang bukan dari domainnya Dewan Pers, kita bisa langsung ajukan pelaporan ke polisi, ITE seperti biasa.